Ketika Anda berpikir tentang Georgia, kota pertama yang terlintas di benak Anda adalah ibu kota Tbilisi. Dan yang kedua adalah Batumi, yang dikenal sebagai Las Vegasnya Laut Hitam. Batumi adalah ibu kota Republik Otonom Adjara dan memiliki garis pantai di Laut Hitam. Saat Anda pergi ke sana, Anda akan melihat bendera Georgia dan bendera bergaris biru dan putih yang mewakili Republik Otonom Adjara dan, karenanya, Batumi. Batumi juga hanya berjarak 20 km dari perbatasan Turki, menjadikannya tempat penyeberangan darat antara Turki dan Georgia. Warga negara Turki dapat memasuki Georgia dan Batumi hanya dengan kartu identitas mereka, tanpa memerlukan paspor. Baik Batumi maupun kota-kota Turki di pesisir Laut Hitam memiliki asal-usul etnis yang sama secara genetis. Jadi, jika Anda pergi ke kota-kota seperti Trabzon, Artvin, atau Rize di Turki, Anda akan melihat bahwa struktur genetik wajah orang-orang di sana sangat mirip dengan penduduk lokal yang tinggal di Batumi, Georgia. Orang-orang ini kebanyakan memiliki struktur dahi yang lebar, hidung yang mancung dan panjang, dengan tulang pipi dan rahang yang menonjol. Hal ini dikarenakan daerah-daerah ini dikuasai oleh Kekaisaran Lazica dan oleh karena itu oleh orang-orang Las pada zaman dahulu kala. Meskipun Kekaisaran Ottoman mendominasi wilayah ini selama ratusan tahun, tanah Georgia berada di bawah kekuasaan Rusia setelah tahun 1917, yang menjauhkan mereka dari budaya Turki dan membawa mereka lebih dekat ke Rusia. Sedemikian rupa sehingga setelah Soviet Rusia menginvasi Tbilisi pada tahun 1921, mereka beralih ke Batumi. Pada tahun 1921, sebuah kesepakatan dicapai antara Turki dan Georgia mengenai penyerahan Batumi ke Georgia. Dengan demikian, selama 100 tahun terakhir, Batumi telah menjadi tempat yang terpisah dari Turki, tetapi kapal-kapal Turki tidak membayar pajak di pelabuhan Batumi untuk perdagangan laut dengan Turki. Sebagai kesimpulan, ketika kami bercerita tentang Batumi, kami juga harus menyebutkan kehidupan orang-orang Turki yang merupakan mayoritas di sana, dan orang-orang Slavia yang berimigrasi dari Rusia dan Ukraina. Namun, orang-orang di Batumi saat ini memiliki budaya yang lebih dekat dengan Rusia daripada Turki. Meskipun penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks, orang-orang dari Turki yang berdekatan di pesisir Laut Hitam cukup religius dan tidak makan daging babi. Meskipun kasino dilarang keras di Turki, layanan kasino adalah salah satu sumber pendapatan Batumi yang paling signifikan. Namun, meskipun demikian, orang Georgia dan Turki memiliki hubungan yang erat dalam mengembangkan perdagangan dan pariwisata di Batumi. Bahkan ada beberapa lingkungan di Batumi yang hanya dihuni oleh orang Turki. Jika Anda memasuki lingkungan Turki di kota ini, Anda akan melihat bahwa papan nama toko-toko menggunakan bahasa Turki dan makanan yang dibuat di toko-toko tersebut adalah makanan khas Turki. Oleh karena itu, pelanggan bisnis di lingkungan ini sebagian besar adalah orang Turki dan Arab. Misalnya, di toko roti Turki, Anda dapat menikmati sepiring sarapan lezat yang terdiri dari telur dadar yang berlimpah hanya dengan 4 euro. Saat ini diperkirakan ada sekitar 200.000 orang yang tinggal di Batumi. Batumi dianggap sebagai kota liburan di Laut Hitam dan Georgia, dan kota ini memiliki kegiatan konstruksi besar yang sedang berlangsung. Jika seseorang yang pergi ke Batumi 10 tahun lalu kembali lagi hari ini, mereka akan melihat perubahan arsitektur yang signifikan. Batum adalah kota pelabuhan komersial yang memiliki jejak arsitektur Rusia, Eropa, dan Ottoman. Terutama karena berada di bawah pemerintahan Soviet Rusia dari tahun 1921 hingga 1991. Saat Anda mengunjungi Batumi, Anda akan melihat banyak bangunan apartemen bergaya Soviet. Saat Anda bergerak ke pedalaman dari daerah pesisir kota, Anda akan menemukan bangunan-bangunan Soviet yang berusia setidaknya 40 tahun, dan orang-orang masih aktif tinggal di dalamnya hingga saat ini. Bangunan-bangunan tersebut umumnya dibangun sebagai bangunan tunggal dan bertingkat. Beberapa bangunan dibangun berdampingan dengan halaman di tengahnya, sehingga tampak seperti persegi panjang jika dilihat dari atas. Orang-orang yang tinggal di apartemen Soviet ini menggantung cucian mereka dari satu gedung ke gedung lainnya, atau mereka menghubungkannya di antara apartemen dengan menggunakan tiang-tiang yang menyerupai tiang listrik. Sebagai alternatif, mereka menggantungkan jemuran dengan menggunakan batang besi di balkon atau di depan jendela. Beberapa apartemen juga terletak sangat dekat dengan permukaan jalan. Sedemikian rupa sehingga orang yang tidak memiliki hubungan dengan gedung tersebut
dapat dengan mudah menjangkau cucian mereka yang tinggal di apartemen tersebut. Interior, beberapa gedung apartemen ini berada dalam kondisi yang mengerikan. Meskipun gempa bumi tidak sering terjadi di wilayah Laut Hitam, Anda dapat melihat bahwa tangga dan eksterior bangunan hampir rusak. Misalnya, apartemen dibangun dengan gaya kontainer seperti kaleng yang menyerupai rumah-rumah gubuk bertingkat. Apartemen-apartemen ini menyerupai rumah-rumah gubuk bertingkat. Sebagai contoh, beberapa bangunan yang berdekatan memiliki desain yang berbeda dengan bingkai berlapis besi. Oleh karena itu, meskipun kedua bangunan ini berdekatan, tidak ada kesatuan dan dibangun dengan konsep yang berbeda. Bangunan-bangunan tua yang tidak beraturan dan serupa ada di seluruh Batumi. Meskipun kota ini bersaing dengan kota-kota seperti Dubai dan Las Vegas, terutama dalam hal wilayah pesisirnya, kondisi kehidupan di bagian dalam sedikit tertinggal. Sebagai contoh, melihat seorang gadis kecil mengemis dengan menggendong bayi yang baru lahir di jalanan pinggiran kota Batumi bukanlah sesuatu yang sering Anda temui. Kemungkinan besar ada orang yang mengawasi dan menyuruh anak-anak ini mengemis dari jauh. Jika Anda berpikir bahwa Anda telah membantu mereka dengan memberi mereka uang, kemungkinan besar mereka yang mengirim mereka untuk mengemis akan memiliki lebih banyak anak dan mengirim mereka ke jalanan, mempermainkan masa depan mereka. Hal ini benar-benar memilukan. Di sisi lain, mengenai bangunan perlu dicatat bahwa jalan-jalan utama di dekat pantai Batumi terlihat relatif modern. Bangunan-bangunan tinggi dan vertikal yang menyerupai gedung pencakar langit, jalan 2 jalur, stadion modern, dan masih banyak lagi yang dibangun dengan cepat dalam 10 tahun terakhir. Di sekitar bangunan yang telah selesai dibangun, Anda akan melihat banyak daftar sewa dan jual. Melihat harga sewa bulanan gedung apartemen di Batumi, kita dapat melihat bahwa apartemen di bagian kota yang tidak menghadap ke laut sebagian besar berkisar di angka $400. Apartemen baru yang menghadap ke laut dan garis pantai umumnya dihargai lebih dari $600 per bulan. Tentu saja, bangunan yang dekat dengan laut seringkali dibangun bukan sebagai bangunan apartemen biasa, melainkan untuk kasino atau hotel. Hotel-hotel termahal di kota ini terletak di dekat laut. Di sisi lain, apartemen biasa memiliki setidaknya 10 lantai, dengan langit-langit rendah dan balkon kecil, tidak memiliki kemahiran arsitektur dan berfokus pada aktivitas fungsional. Saat berbicara tentang bangunan yang sudah jadi, ada baiknya menyebutkan beberapa arsitektur paling ikonis dan menarik di kota ini. Misalnya, ada Menara Alfabet di sini. Anda sedang melihat struktur yang menghabiskan biaya $65 juta untuk membangunnya. Pola heliks ganda DNA menginspirasi struktur ini, dan spiral yang ada di dalamnya dihiasi dengan 33 huruf alfabet Georgia. Bangunan yang menyerupai menara dengan platform berputar di sisi depannya yang terletak di belakang Hotel Radisson di Batumi sebenarnya dibangun pada tahun 2012 untuk menjadi Universitas Teknologi. Namun, bangunan ini kemudian dianggap tidak cocok untuk keperluan universitas dan dijual ke sebuah hotel pada awal tahun ini. Bangunan dengan panjang 200 meter ini merupakan bangunan tertinggi di Batumi. Hingga tahun 2023, bangunan ini juga merupakan bangunan tertinggi di Georgia. Selain itu, jika Anda berjalan ke arah ujung barat pantai, Anda mungkin akan menemukan sebuah koloseum dan restoran yang disebut Restoran Putih, yang dibangun secara terbalik. Jarang sekali Anda melihat restoran semacam ini di tempat lain. Dalam hal ini, mereka telah membuat pernyataan desain yang berani. Mungkin struktur yang paling terkenal dan ditampilkan dalam promosi Batumi adalah patung Ali dan Nino di sebelah biang lala di pantai. Bangunan ini berasal dari sebuah novel yang menggambarkan cinta antara seorang gadis Kristen Georgia dan pemuda Azerbaijan yang tidak pernah bisa bersama. Meskipun kedua orang ini tidak pernah bersatu kembali, berkat patung kinetik ini, mereka akhirnya bersatu dan menjadi satu tubuh. Batumi memiliki lebih banyak lagi keajaiban arsitektur seperti ini. Katedral Nicholas yang terkenal, Taman Miracle, alun-alun Piazza, Menara Jam, dan banyak lagi. Beberapa arsitektur ini memiliki tujuan artistik, sementara yang lain adalah milik jaringan hotel dan kasino terkenal. Jika Anda melihat bangunan berwarna-warni di malam hari, kemungkinan besar itu adalah kasino. Selain itu, jalan-jalan yang paling menakjubkan di Batumi sebagian besar dibangun dengan arsitektur Italia. Misalnya, saat Anda memasuki jalan-jalan seperti Zurab Gorgiladze dan Konstantine, Anda akan melihat jalanan yang bersih tanpa celah,
pepohonan hijau yang rimbun berjajar di sepanjang jalan, dan bangunan bergaya Eropa. Semua motif indah ini dipenuhi dengan mobil-mobil mewah dan mahal. Di Batumi, orang-orang mengendarai mobil Jerman dan Jepang kelas premium. Yang paling umum Anda temui adalah Mercedes dan Porsche untuk orang Jerman dan Lexus untuk orang Jepang. Orang-orang dapat dengan mudah membeli mobil-mobil ini di negara ini. Gaji tidak terlalu tinggi, tetapi daya belinya tinggi. Seperti yang Anda lihat, hampir semuanya adalah mobil Jepang atau Jerman. Di Batumi, di mana mobil mewah ada di mana-mana, sebagian besar jalan dibangun dengan batu-batuan. Desain jalan ini menambah suasana Eropa yang canggih di setiap kota dan cukup menarik secara visual. Di tempat-tempat yang berada di jalan-jalan yang menakjubkan ini, Anda akan melihat banyak orang yang menikmati wine Georgia. Georgia adalah tempat dengan kebun anggur yang sangat subur yang menghasilkan wine berkualitas, namun dengan harga terjangkau. Anggur yang diproduksi di kilang anggur, terutama di daerah pedalaman negara ini, dikirim ke kota-kota wisata populer seperti Batumi untuk dinikmati orang-orang. Jika seseorang yang bepergian ke Batumi memasuki Georgia melalui kota ini, pilihan makanan pertama mereka, sama seperti di Tbilisi, adalah hachapuri dan khinkali. Jika mereka sudah pernah mencicipi kedua makanan ini sebelumnya, mereka yang ingin makan di luar di kota ini biasanya memilih ikan segar. Nelayan Batumi menangkap ikan paling segar dan lezat dari Laut Hitam yang kemudian mereka jual di pasar-pasar ikan di kota. Sementara penduduk setempat biasanya membeli ikan mentah dari pasar ikan dan memasaknya di rumah, mereka yang berkunjung dalam waktu singkat lebih memilih untuk menikmati ikan-ikan ini di restoran. Jika Anda duduk di restoran yang bagus di Batumi, lihatlah kamar mandi mereka setelah makan. Beberapa restoran tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga pada desain kamar mandi mereka. Sebagai contoh, mereka menggunakan pencahayaan bertema tanduk rusa daripada menggunakan lampu dan sistem pencahayaan biasa di kamar mandi ini. Sekelilingnya juga terbuat dari batu bata. Pintunya didesain dengan logam geser, memberikan kesan abad pertengahan. Wastafel dan keran untuk mencuci tangan di luar toilet terbuat dari perlengkapan berwarna kuningan. Setiap bahan terlihat berkualitas tinggi dan mahal. Hal ini membuat Anda merasa dihargai. Mengenai harga, Anda tidak perlu khawatir. Bahkan di restoran di atas rata-rata, Anda hanya akan membayar maksimal 25 euro per orang untuk makanan dan minuman ringan. Jika Anda ingin makan ikan dengan harga murah, Batumi adalah salah satu kota paling sederhana yang bisa Anda kunjungi di seluruh dunia dalam hal pariwisata. Namun, jika Anda ingin tinggal di sana secara permanen, Anda harus ingat bahwa cuaca di Batumi tidak selalu hangat dan cerah sepanjang tahun. Karena letak geografisnya, Batumi sering mengalami cuaca mendung dan suram dengan curah hujan lebih dari setengah tahun. Namun, jika Anda ingin berinteraksi dengan orang-orang Slavia tanpa harus pergi ke Rusia atau Ukraina, Anda harus meluangkan waktu di Batumi. Ada banyak orang yang benar-benar menakjubkan di Batumi. Jika Anda mendekati mereka yang sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan bersikap kasar kepada Anda dan akan mengajak Anda bercakap-cakap. Namun, ini bukan saran investasi. Hampir setiap orang di kota ini berambut pirang dan bermata biru. Orang-orang ini mungkin termasuk orang Rusia atau Ukraina. Saya hampir yakin bahwa orang-orang ini adalah orang Ukraina karena bendera Ukraina selalu dikibarkan di berbagai alun-alun kota dan orang-orang dengan genetika yang sama melakukan aksi atas nama negara mereka. Selain itu, mayoritas orang Slavia yang datang ke Batumi adalah pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Karena ada banyak keluarga dengan kereta bayi dan anak-anak di kota ini. Awalnya tidak menarik perhatian Anda, tetapi setelah berkeliling kota selama 2 atau 3 hari, Anda akan menemukan banyak sekali keluarga dengan bayi dan anak-anak. Ada begitu banyak anak-anak di Batumi, sehingga beberapa dari mereka menerima pelajaran backgammon dan catur gratis, sementara yang lain menerima pendidikan di taman. Di daerah wisata kota, Anda akan selalu menemukan petugas kebersihan. Para pekerja ini terkadang menyapu jalanan, terkadang membersihkan sampah. Mereka biasanya bekerja secara berkelompok dan mengenakan pakaian kerja berwarna hijau. Anatomi fisik para pekerja ini sebagian besar menarik bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa anak muda di Batumi mungkin tidak ingin atau lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja kebersihan kota.
Situasi ini mungkin telah memunculkan pencari nafkah bagi orang-orang paruh baya dan lebih tua dan mempekerjakan mereka di bidang kebersihan kota. Tidak seperti masalah ribuan anjing jalanan liar di Tbilisi, Batumi tidak memiliki masalah tersebut. Karena Batumi sebagian besar melayani kaum elit, anjing-anjing yang Anda lihat di taman dan di jalanan biasanya diikat dengan tali dan ditemani oleh pemiliknya. Saat berjalan-jalan di Tbilisi, ada kemungkinan besar untuk menginjak kotoran anjing, tapi untungnya saya tidak menginjaknya di Batumi. Selain itu, para paman pensiunan yang menganggur di Batumi kebanyakan bermain permainan batu di taman-taman untuk orang tua. Jika orang-orang di Batumi berdiam diri di jalanan, mereka tidak perlu membayar air. Karena mereka dapat memenuhi kebutuhan air mereka secara gratis di taman. Ada air mancur di setiap sudut. Mereka bahkan membangun sebuah taman yang menampilkan pertunjukan air untuk meningkatkan daya tarik visual kota. Anda bisa menonton pertunjukan air di taman ini dengan pencahayaan warna-warni di malam hari. Atau Anda bisa mengambil foto seperti wanita ini. Jika Anda adalah seseorang yang tidak hanya suka mengambil foto tapi juga difoto, Anda harus pergi ke Batumi dengan seorang teman. Karena ada banyak detail indah di sini yang ingin Anda abadikan, Anda akan menemukan banyak desain artistik dan bendera Georgia di dinding-dinding di banyak tempat di Batumi. Orang Georgia adalah orang yang sangat nasionalis dan senang mengibarkan bendera mereka di mana-mana. Sebagai contoh, ada orang-orang di Tbilisi yang dengan santai berjalan-jalan dengan bendera di pundak mereka pada malam hari. Orang-orang ini mencintai negara mereka. Musim pantai di Batumi berakhir pada saat ini. Mereka yang lelah dengan panasnya kota akan mengenakan bikini dan celana pendek dan menceburkan diri ke laut. Sayangnya teman-teman, pantai-pantai di Batumi berbatu, bukan berpasir. Saya katakan sayangnya karena sulit untuk berjalan di pantai berbatu. Jika Anda pergi ke Batumi sekarang, Anda akan menemukan lingkungan pantai yang indah menunggu Anda. Jadi, ada sesuatu yang indah tentang Batumi, yaitu orang-orangnya. Mereka positif baik secara fisik maupun karakter. Tidak peduli dengan siapa Anda berinteraksi, semua orang selalu tersenyum kepada Anda. Sementara pemilik toko dan bisnis mungkin tersenyum kepada Anda karena Anda adalah pelanggan potensial. Tempat ini menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang yang senang mengobrol dan bersenang-senang. Beberapa orang bahkan berpose ketika melihat kamera Anda. Anda mungkin akan mendapatkan tanggapan positif jika Anda mendekati mereka untuk berteman. Misalnya, di taman dekat pantai, Anda bisa bermain pingpong atau biliar secara gratis di ruang terbuka. Jika Anda mahir dalam salah satu olahraga ini, Anda dapat bermain biliar dengan seseorang yang tidak Anda kenal secara gratis. Memiliki layanan biliar dan pingpong di jalanan tidak diragukan lagi, merupakan sesuatu yang tidak akan Anda temukan di setiap negara. Atau Anda dapat melakukan kebugaran profesional secara gratis dengan peralatan olahraga di taman-taman di sepanjang pantai Batumi. Ini benar-benar salah satu peluang besar yang disediakan oleh pemerintah kota di sini. Selain itu, jalur khusus untuk pesepeda telah dibangun di jalan utama dan jalan pesisir. Jalur sepeda di jalan utama ditandai dengan garis merah. Di jalan pesisir, ada peringatan agar pejalan kaki tidak memasuki jalur sepeda dan pejalan kaki tidak berjalan di jalur ini. Situasi taksi di Batumi sedikit berbeda dengan ibu kota Tbilisi. Pertama-tama, tidak ada sistem argo di kota ini seperti halnya di Tbilisi, jadi Anda harus bernegosiasi dengan supir taksi tentang tarif tujuan sebelum naik. Jika tidak, supir taksi akan memberitahu Anda ongkos yang mereka inginkan setelah mengantar Anda ke sana. Tapi ada satu hal lagi, taksi di kota ini tidak hanya berwarna putih atau kuning. Di Batumi, Anda bisa melihat taksi berwarna merah, hijau, putih, atau bahkan ungu. Cukup sulit untuk membedakan taksi dengan kendaraan biasa di kota ini. Satu-satunya cara untuk mengetahui bahwa itu adalah taksi adalah dengan melihat tanda taksi di bagian atas kendaraan. Saya kira tidak ada peraturan atau undang-undang mengenai taksi di Republik Otonomi Adjara, ibu kota Batumi. Jadi, siapapun bisa memasang tanda taksi di kendaraan pribadi mereka dan mengaku sebagai taksi. Bahkan jika itu tidak benar, Anda akan mendapatkan pesan dari jauh yang tidak membuat para turis yakin. Di negara tanpa argo, kemungkinan semua orang menjadi sopir taksi bisa mengundang orang untuk ditipu.
Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi taksi umumnya adalah model sedan besar Toyota Prius. Polisi di Batumi kebanyakan mengendarai kendaraan sedan Hyundai. Polisi menepikan kendaraan yang mereka temukan bermasalah dalam lalu lintas dan mengeluarkan denda. Pelat nomor Georgia memiliki huruf Inggris G dan E serta bendera Georgia. Tidak ada sistem metro di kota ini. Hal ini juga tidak diharapkan mengingat populasi 200.000 orang terlalu kecil untuk sistem metro. Saya rasa mereka tidak akan pernah mempertimbangkan untuk mengubah kota ini menjadi kota metropolitan. Mereka mungkin ingin mempertahankannya sebagai kota hotel dan kasino. Oleh karena itu, orang-orang di Batumi tidak memiliki tram atau metro. Mereka menggunakan bus kota berwarna biru untuk transportasi. Namun, ada sistem kereta api di luar kota. Jika Anda ingin pergi dari Batumi ke Tbilisi, Anda tidak perlu naik minibus yang tidak nyaman, tua, dan tidak berpenumpang. Anda bisa mencapai Batumi dengan sistem kereta api milik Georgia atau pergi ke kota lain di Georgia dari Batumi. Di Batumi, seperti halnya di Tbilisi, ada banyak seniman jalanan dan musisi jalanan. Beberapa dari mereka memainkan musik yang sangat indah. Jika Anda merasa suka, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyumbang kepada mereka. Atau ada juga kelompok-kelompok yang berkumpul di pantai. Misalnya, kelompok ini adalah salah satunya. Mereka tidak terlihat seperti orang Georgia dari segi penampilan dan ciri-ciri fisik. Mereka mungkin orang Eropa Utara yang datang ke Batumi untuk berwisata. Pada malam yang tenang di pantai di Batumi, mereka membuat musik mereka dengan menghisap rokok atau menyeruput bir. Menonton dan mendengarkan mereka benar-benar berbeda. Saya yakin mereka tidak menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, dan saya pikir mereka adalah individu-individu yang istimewa dengan pandangan hidup yang serupa. Banyak orang menjual buah-buahan segar dan jus buah di kios-kios secara individu atau berkelompok di jalanan. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan atau profesi di Batumi, setidaknya Anda bisa menjual jus jeruk atau buah potong dengan membuka kios di dekat pantai. Menurut saya, bisnis ini menghasilkan banyak uang karena hampir semua orang terjun ke sektor ini di sepanjang pantai. Mereka menjual segelas kecil jus jeruk dengan harga rata-rata 2 euro. Misalnya, jika Anda lapar, Anda bisa membeli segelas jus jeruk dan beberapa kue keju dari toko-toko kue yang ada di hampir setiap jalan dengan harga rata-rata 2 laris Georgia, yang setara dengan 1 euro. Mereka biasanya memberi label pada produk-produk ini dalam 3 bahasa. Yang pertama, tentu saja, dalam bahasa Georgia, bahasa kedua adalah bahasa Inggris, dan bahasa ketiga adalah bahasa Turki atau Rusia. Di rambu-rambu jalan, Anda akan selalu melihat terjemahan bahasa Inggris di bawah bahasa Georgia. Jadi, kemungkinan tersesat sangat kecil. Batumi benar-benar tempat yang murah, teman-teman. Sebagai contoh, Anda bisa membeli sekantong besar keripik seharga 3 laris Georgia, yang harganya sekitar 1 euro. Biasanya, harga produk di toko-toko di Georgia berkisar antara 1 euro atau 2 euro. Sosis ini, yang sudah diisi, harganya 12 laris, yaitu 4 euro. Satu pak berisi 10 butir telur berharga 3,5 laris, atau sekitar 1 euro. Susu dijual dengan harga sekitar 1,5 euro. Gerai kotak pembayaran ini, di mana Anda bisa membayar tagihan secara online atau bahkan melakukan transfer Bitcoin, juga tersedia di Batumi. Bilik yang sama juga tersedia di Tbilisi. Meskipun terlihat rapuh, mereka pasti berfungsi dengan baik karena seseorang selalu menggunakan bilik ini. Namun, jika Anda pergi ke sana dalam waktu singkat, Anda tidak memerlukan bilik ATM ini. Anda bisa berbelanja dengan kartu kredit di pasar, menukarkan mata uang apapun yang ada di saku Anda ke dalam mata uang Georgia di kantor-kantor penukaran uang yang bisa ditemukan di setiap 50 meter dan berbelanja secara tunai di Batumi. Selain itu, tidak ada pasar umum yang besar di Batumi. Jika Anda ingin membeli buah dan sayuran, Anda harus pergi ke kios-kios yang dibuka oleh pemilik toko atau supermarket. Situasi lain di Tbilisi dan Batumi adalah masalah bumper pada mobil pribadi. Di Batumi, beberapa mobil yang sedang macet tidak memiliki bumper, teman-teman. Situasi ini hanya terjadi di Georgia, dan orang Georgia tidak merasa perlu memperbaiki bumper mobil mereka setelah mengalami kecelakaan.
Mereka menganggapnya tidak perlu dan mahal serta tidak peduli dengan kosmetik. Oleh karena itu, Anda akan melihat banyak mobil rusak dengan bumper yang hilang saat melaju di lalu lintas di Batumi. Tempat sampah di jalanan juga berbaris 3 seperti di Tbilisi. Namun, tempat sampah di Batumi tidak semuanya berwarna hitam. Ada 2 tempat sampah berwarna hitam dan 1 berwarna oranye. Yang hitam mewakili sampah biasa. Yang berwarna oranye sepertinya mewakili sampah kaca atau plastik. Itulah Batumi secara singkat. Jika Anda pergi ke Georgia, Anda juga harus mengunjungi Batumi, bukan hanya Tbilisi. Karena suasana di sini berbeda dengan Tbilisi, menawarkan Anda pengalaman yang unik. Misalnya, tidak ada orang yang terburu-buru untuk melakukan apapun, dan ini adalah tempat di mana kehidupan dijalani dengan tenang. Kami akan senang jika Anda menyukai video ini dan berlangganan ke saluran ini. Selamat tinggal.